Pada awalnya, saya dan kedua co-founder saya, Hana dan Melia, memiliki concern terkait dengan kesehatan dan juga masalah nutrisi yang memang di beberapa daerah terpencil di Indonesia seperti di Flores NTT masih mengalami kekurangan. Nah, di situ kami lihat ternyata akar permasalahannya setelah bicara langsung dengan masyarakat adalah kurangnya akses terhadap uang tunai, terutama untuk para perempuan-perempuan di desa, agar mereka tuh bisa membeli makanan bergizi untuk anaknya, juga mengakses layanan kesehatan bahkan pendidikan untuk anak-anak mereka. Dari situ kami coba menggali kembali apa sih potensi yang sebenarnya ada di antara para kaum perempuan. Dan kami menemukan ternyata tradisi menganyam yang sudah turun-temurun dilakukan di sana itu memiliki potensi yang besar untuk bisa mendatangkan pendapatan tambahan. Nah, yang perlu kami lakukan adalah menghubungkan tentunya kearifan lokal menganyam ini dengan pasar, dengan adanya juga peningkatan kualitas dan desain yang lebih baik. Kami sangat percaya pendidikan itu sangat penting sih untuk perempuan, dan pendidikan itu bisa membantu kita mempelajari bagaimana mempelajari hal baru gitu, belajar caranya belajar dan juga membuka wawasan ya, membuka pola pikir, memberikan kita kepercayaan diri untuk mencoba sesuatu yang baru untuk bisa lebih naik kelas lagi. Motivasi kami untuk terus maju itu adalah para ibu-ibu, mama-mama penganyam itu sendiri. Karena kita lihat mama penganyam ini memiliki banyak sekali tantangan, keterbatasan gitu dengan kehidupan mereka di desa. Tapi mereka mau berjuang, mereka mau sama-sama diajak oleh kami, para anak-anak muda ini untuk mau mencoba di tengah semua kesulitan. Dalam melakukan aktivitas pemberdayaan dengan masyarakat, yang paling susah di awal itu adalah mendapatkan kepercayaan tentunya dari para perempuan, dari para masyarakat sekitar ya. Yang kami pelajari gitu sambil trial and error ya istilahnya adalah bagaimana kita harus banyak mendengar. Jadi jangan juga, ini anak-anak muda dari Jakarta mungkin punya pendidikan dari luar negeri gitu. Kami tidak boleh sok tahu gitu ya istilahnya, kami tahu yang terbaik untuk para mama-mama, para perempuan di sana. Nah, itu yang tidak boleh, jadi kita harus mendengarkan dan kita mengajak para kaum perempuan itu untuk diskusi sama-sama. Sehingga akhirnya solusi ataupun program pemberdayaan yang kita jalankan itu para kaum perempuan itu merasa juga memiliki program tersebut gitu. Mereka merasa, kami itu didengar, dilibatkan, dan ini program kita sama-sama. Bukan hanya segelintir anak muda dari Jawa gitu ya datang dan memberitahu kami apa yang harus kami lakukan. Itu adalah kunci utama. Di saat hari besar keagamaan seperti ini biasanya ada semacam penyesuaian di mana mungkin saat hari raya Paskah atau Natal itu tentunya para mama-mama penganyam yang beragama Katolik dan Kristen mengurangi waktu mereka untuk menganyam. Nah, disitulah kami akan memberikan lebih banyak pesanan kepada para mama-mama penganyam yang beragama Muslim. Dan sebaliknya, saat hari raya nanti Lebaran gitu kan, dimana pasti akan berkurang aktivitas menganyam di desa-desa beragama Islam, maka kami akan memberikan pesanan lebih banyak kepada desa-desa yang mayoritas agamanya Katolik atau Kristen. Sebenarnya pada awalnya ya, saat kami baru pertama masuk kan kita belum mendapat kepercayaan, apakah benar gitu ya. Bahkan kami sempat pernah mendapat penolakan dari para suami dari ibu penganyam gitu yang merasa, ini kegiatan apa nih, istri saya jadi sibuk menganyam, tidak ngurus rumah atau ngurus anak gitu pandangan para suami ya. Tapi akhirnya contohnya salah satu mama penganyam ini dia tetap semangat menganyam, bahkan sampai dia ngumpet-ngumpet nganyamnya di rumah tetangga gitu. Nah, tapi perlahan kok ternyata pendapatannya meningkat, di mana si istri mama penganyam ini tidak lagi meminta uang belanja pada suaminya. Suaminya bingung kan, kok bisa nggak minta uang? Nah, di situ baru menyadari, ternyata istri saya dengan menganyam ini ada penghasilan yang bisa digunakan untuk belanja sehari-hari. Disitulah marah para kaum suami setelah melihat bukti nyatanya, malah mendukung. Bahkan banyak suami mama penganyam tersebut ikut menjadi petani daun lontar, yaitu bahan baku anyaman kita gitu kan. Nah, dari pihak desa juga sebenarnya ada yang awalnya juga tidak tahu nih program apa lagi, tapi setelah melihat benar-benar secara nyata ada peningkatan secara ekonomi, juga peningkatan rasa percaya diri dari para mama penganyam, itu menjadi sangat mendukung kami di beberapa desa-desa, juga beberapa dinas-dinas lokal yang ada. Ya, pesan kami untuk perempuan dan anak-anak perempuan di seluruh Indonesia, janganlah takut untuk mencoba hal yang baru, untuk keluar dari mungkin persepsi bahwa perempuan itu harus melakukan A atau harus melakukan B saja gitu.
boleh loh kita mencoba mengejar apa sih yang kita inginkan, baik itu dari sisi mengejar pendidikan yang lebih tinggi lagi, maupun mencoba melakukan pekerjaan ataupun usaha yang mungkin tidak dianggap standar atau biasa oleh lingkungan atau komunitas kita. Tidak apa-apa untuk kita mencoba menggapai cita-cita kita. Harapannya tentunya lebih banyak lagi perempuan-perempuan Indonesia yang bisa membawa perubahan dan dampak positif bagi kaum perempuan lainnya maupun bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan tentunya bisa membuat cita-cita Ibu Kartini itu menjadi nyata, bahwa perempuan memberdayakan perempuan-perempuan lainnya. Selamat memperingati Hari Kartini, semoga perempuan Indonesia semakin berdaya dan maju. Halo, saya Dr. Amira SPOG, dokter spesialis kandungan dan kebidanan dari Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak, Papua Barat. Nah, pertama kali saya menginjakan kaki di tanah Papua, khususnya Fakfak, Papua Barat pada tahun 2013. Nah, di sana saya melihat kenyataan bahwa banyak perempuan hamil, perempuan usia tua, dan anak-anak perempuan yang butuh pelayanan kesehatan di bidang kandungan dan kebidanan. Untuk itu saya terpanggil untuk melanjutkan pendidikan spesialis kandungan dan kebidanan yang saat itu difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan jalur beasiswa. Dengan tujuan untuk mensejahterakan perempuan hamil, perempuan usia tua, dan anak-anak perempuan di bawah umur yang mengalami kekerasan seksual. Pendidikan sangat amat diperlukan bagi seorang perempuan karena jendela kecerdasan bangsa ada pada seorang perempuan. Tentu jika tidak ada perempuan, dunia ini akan mati. Seperti semboyan Ibu Kartini, habis gelap terbitlah terang. Apa yang membuat terang? Yang membuat terang adalah hadirnya seorang perempuan. Nah, jadi perempuan yang berdaya adalah perempuan yang memiliki kemampuan pendidikan tidak hanya di bidang akademis, namun juga pendidikan di bidang agama, di bidang mental, dan pendidikan-pendidikan lain yang tentunya akan membentuk perempuan menjadi seorang wanita yang kuat dan bisa bertahan dalam situasi seberat apapun. Misi-misi yang kami lakukan selama ini sebenarnya kan kami menyebutnya adalah misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan ini kami lakukan dengan gerakan menjemput bola. Menjemput bola yang kita lakukan rutin setiap bulan, bukan hanya dari saya sendiri, tapi juga dari bantuan dari tim pemberdayaan perempuan, ya, dari Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Jadi kita berkolaborasi sangat baik sekali. Jadi setiap bulannya kita datang ke rumah-rumah pasien. Pelayanan door to door namanya. Jadi kita menyebutnya misi kemanusiaan pelayanan door to door karena kita datang ke rumahnya masing-masing, perempuan-perempuan hamil, perempuan-perempuan usia tua, juga anak-anak perempuan yang perlu kita edukasi untuk kekerasan seks dini ini. Jadi nanti kita menanyakan apa sih masalah-masalah yang mereka hadapi di kampung-kampung khususnya, yang membuat kenapa kok susah sekali untuk ke pelayanan kesehatan? Apa karena aksesnya? Atau ada hambatan-hambatan lain yang menyulitkan? Bahkan untuk ibu-ibu hamil kita bawa USG secara langsung ke sana. Kita USG, kita periksa langsung, dan ibu-ibu hamil yang memiliki masalah atau penyulit kita bawa dengan perahu langsung ke rumah sakit. Juga pada perempuan-perempuan beresiko kanker serviks atau kanker mulut rahim, kita lakukan pemeriksaan deteksi dini kanker mulut rahim dengan IVA tes rutin tiap bulan ke kampung-kampung yang aksesnya susah. Kalau hari-hari raya seperti Idul Fitri, seperti hari raya Paskah dan lain-lain, kita pun datang ke gereja-gereja. Saya dan teman-teman datang ke gereja untuk mengedukasi anak-anak tentang pentingnya seks sejak dini, untuk perempuan-perempuan hamil apa yang harus diperiksa, bagaimana tanda-tanda kegawatannya pada ibu hamil. Bagaimana saat perempuan-perempuan tua ini di masa tuanya penyakit-penyakit keganasan apa yang harus dikhawatirkan. Itu kita lakukan, bukan hanya kita lakukan di hari-hari raya, tapi juga di luar hari-hari raya. Tentunya ini sesuai dengan moto Kota Fakfak. Kota Fakfak ini motonya adalah satu tungku tiga batu. Satu daerah yang berisi tiga agama. Agama Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Jadi semuanya toleransi umat beragama sangat tinggi. Apabila hari raya Idul Fitri, umat Kristen yang berjuang mati-matian untuk menyiapkan segalanya di masjid untuk beribadah. Begitu pula kalau hari Natal, yang datang untuk mensupport adalah umat Islam. Jadi karena kekeluargaan kita tinggi, kita bisa memecahkan segala masalah perempuan ini bersama dengan seluruh agama. Sosok paling inspiratif dalam hidup saya dan sangat berarti dan tentu membuat saya bisa sekuat hari ini adalah sosok ibu kandung saya. Karena sejak kecil, ibu saya selalu mengajarkan saya kemandirian, kedisiplinan, kejujuran yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan adat budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Saya ingat betul, sejak dulu ibu saya selalu berpesan bahwa keberhasilanmu bukan dilihat dari nilai akademismu, namun bagaimana kau mampu berdiri sendiri di atas kakimu dan bisa berkembang dengan jati diri yang kau miliki. Ingat, kau boleh kehilangan segalanya dalam hidupmu, tapi jangan pernah kehilangan jati dirimu sebagai perempuan tangguh yang mampu menghadapi badai kehidupan
dan tetap bangkit dengan segala masalah yang ada. Jadi harapannya tentu ya perjuangan ini akan terus dilaksanakan. Baik dengan hadirnya saya maupun tanpa hadirnya saya, perjuangan ini harus terus dilanjutkan. Untuk para perempuan di Indonesia yang sedang berjuang menggapai cita-citanya, pesan saya, jangan pernah menyerah pada keadaan. Segelap apapun jalanmu, pasti di ujungnya akan ada cahaya. Karena cahaya itu ada dalam dirimu sendiri. Tak perlu menjadi sempurna, cukuplah berguna bagi sesama. Saya Dr. Amira SPOG dari Kabupaten Fakfak, Papua Barat, mengucapkan Selamat Hari Kartini, tanggal 21 April 2023 untuk para perempuan hebat di Indonesia. Pasti bisa mengalahkan kejamnya dunia dengan segala energi positif yang kau miliki sebagai perempuan yang berdaya.